Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini 16 April 2025 pukul 20:32. LPPF atau Matahari mau membagikan dividen. Yieldnya mencapai 15%. Kumdate-nya di tanggal 21 April besok, di hari Senin ya. Jadi, kalau lu mau membeli atau mendapatkan saham, mendapatkan dividen dari LPPF, berarti lu harus membeli paling tidak di hari Kamis atau selambat-lambatnya di hari Senin. Lu beli di hari Senin masih dapat. Nah, Matahari Department Store ini sebenarnya sempat, bukan sempat ya. Kalau gue melihatnya selalu dipandang sebelah mata. Alasannya sederhana guys, karena ekuitasnya minim sekali waktu di tahun 2023 bahkan mencapai 30 miliar. Jadi, kebanyakan investor melihatnya dari sini nih. Nah, dari sini nih, dari PBV-nya yang ya tentu saja kalau orang yang suka dengan PBV rendah, nggak akan suka dengan LPPF ini. 14 kali, 155 kali. Tapi hal ini bisa dimaklumi guys ya. Karena LPPF pertama dia membagikan dividennya besar dalam beberapa tahun belakangan. Kemudian yang kedua, LPPF ini termasuk perusahaan yang sering melakukan buyback. Terakhir gue dapat, kalau nggak salah baca berita baru bulan Maret ini 2025 dia merencanakan untuk buyback lagi LPPF. Buyback itu kan gimana ya? Perusahaan punya kas ya. Kas yang biasanya sebaiknya seharusnya apabila perusahaan ingin berkembang digunakan untuk berekspansi. Makanya ada juga investor yang nggak suka bagikan dividen, mendingan duitnya digunakan untuk berekspansi. LPPF enggak, dia punya duit tapi digunakan untuk buyback sahamnya itu sendiri dan membagikan dividen. Otomatis ekuitasnya berkurang. Kalau misalkan dia membagikan, membeli saham atau buyback dengan kas internal, ya ekuitasnya kan otomatis berkurang. Tapi meningkatkan EPS-nya karena nanti yang saham di buyback itu jadi saham treasury. Nah, kalau ekuitasnya kecil, otomatis walaupun harga sahamnya nggak kemana-mana, PBV-nya juga akan meningkat. Itulah yang terjadi dengan LPPF. Jadi LPPF itu udah nggak bisa diukur melalui PBV. Dari DER-nya juga kan mencapai 1000 kali kan, 1000% malah nih ya, 1000%. Jadi melalui rasio PBV, DER itu udah nggak bisa dihitung karena agak anomali di perusahaan ini. Nah, yang menarik adalah tadi gue bilang LPPF ini sering dipandang sebelah mata. Selain karena dia ekuitasnya minim, yang kedua, tadi yang pertama tuh ya terkait dengan ekuitas. Yang kedua, banyak yang beranggapan bahwa sektor tekstil dalam negeri khususnya itu sejak pandemi sampai sekarang agak sulit, apalagi ada beberapa perusahaan-perusahaan tekstil kalau kita lihat beritanya itu tutup, gulung tikar karena serbuan barang impor ya. Kemudian kayak INDR, tahu INDR ya? Itu juga salah satu perusahaan yang produknya salah satunya adalah yang pintal, benang pintal itu ya itu untuk tekstil, kebutuhan tekstil itu. Itu juga minus terus. Walaupun kalau INDR agak lain ceritanya ya, kita akan coba bahas di video terpisah. Tapi yang jelas, orang banyak sentimen negatifnya di sektor tekstil. Cuman yang menarik dari LPPF, meskipun ada banyak berita miring, ada banyak anggapan-anggapan miring, ada banyak investor yang memandang sebelah mata, perusahaan ini tetap menghasilkan laba bersih, pendapatannya juga besar di atas 5 triliun, arus kasnya juga baik-baik saja, terlebih ya perusahaan ini memang kelihatan DER-nya besar, tapi bagusnya dia nggak punya hutang pinjaman bank, nggak ada. Dia paling besar kalau kita lihat di laporan keuangannya itu adalah hutang sewa. Hutang sewa. Hutang sewanya cukup besar memang. Cuman hutang sewa kan ya digunakan untuk sewa dari perusahaan itu sendiri. Makanya ya marginnya, grossnya itu tebel. Jadi kalau lu bisa lihat ya di kalau lu pergi ke Matahari itu dia marginnya tebel juga dan bagusnya banyak orang juga yang beli kayak gitu guys.
Jadi soal ekuitasnya memang sering dipandang sebelah mata, soal industrinya bahwa LPPF ini sering juga dianggap remeh oleh banyak investor yang mana tekstil itu udah mati ya, nggak punya masa depan. Nyatanya dia secara data masih profit, marginnya juga tebal. Dia juga nggak punya hutang yang dalam pinjaman bank ya. Kalau 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 yang berbunga itu kan mengerikan. Marginnya juga tebal dan dia bagi dividen. Kayak gitu guys. Jadi ini memang perusahaan agak unik. Nah, dari beberapa pertimbangan yang tadi gue sebutkan, udah begitu dia mau kompromi. Tadinya Matahari itu kalau sebelum COVID dia menjual online tapi di website. Nah, sekarang kan ada banyak tuh kayak kayak Shopee, TikTok gitu ya. Dia juga nggak mau ketinggalan. Dia mau kompromi sama perkembangan zaman. Coba lu lihat di Shopee, ada salah satu misalkan bajunya atau ya mereknya kan ada Nevada, ada Little M dan sebagainya itu pembeliannya banyak juga guys. Makanya jangan heran kalau pendapatan si LPPF atau Matahari itu besar di atas 6 triliun. Sekalipun si perusahaan gerainya ini berkurang, ya memang betul gerainya berkurang kalau dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Total gerai LPPF itu di angka 148 pada tahun 2022. 2023 154. 2024 per 31 Desember itu di 142. Sekilas kalau kita lihat dari jumlah klien, ini perusahaan malah menutup gerainya. Tapi gini guys, memang kalau lu lihat di lapangan ada beberapa gerai yang ramai, ada beberapa yang sepi juga. Nah, manajemen juga sepertinya memantau. Kalau gerainya juga nggak menghasilkan, malah membebani perusahaan, ya udah ditutup aja. Dimaksimalkan gerai-gerai yang ada dan yang lokasinya strategis serta ramai. Jadi selain memang dia berperang di online, di gerainya juga mereka punya strategi. Kayak begitu guys. Minusnya memang ini perusahaan ya nggak ada rencana akuisisi, nggak ada rencana untuk mengembangkan usahanya. Dia untuk menghasilkan profit yang besar, bagaimana dia bisa menekan beban, kemudian ya bagaimana dia meningkatkan margin. Alhasil ya masih masih oke sampai sekarang. Nah, atas beberapa pertimbangan tadi ya guys, kalau gue pribadi, apabila lu mau membeli saham LPPF, mengincar dividennya, nggak masalah juga. Betul, nanti ketika ex-date, ada potensi yang sangat besar dia roboh. Turun bisa lebih dari 300. Cuman, ingat. Nah, ini yang cukup penting karena ini berkaitan dengan momentum. Tahun 2025 itu kuartal satu akan segera merilis laporan keuangan. Ya, perusahaan akan banyak merilis laporan keuangan kuartal satu 2025. Dan LPPF ya periode lebaran kemarin itu terjadi di sebelum kuartal 2. Artinya masih dalam periode kuartal 1 2025. Artinya ada potensi di kuartal 1 2025 itu EPS-nya bagus LPPF. Dan kalau untuk EPS-nya bagus, meskipun ketika nanti dia setelah XD turun dan hasil EPS di kuartal 1 2025 itu bagus, sahamnya berpotensi naik lagi. Jadi lu udah bisa mendapatkan return sebesar 15% yang dari dividen itu, ada potensi sahamnya juga bisa kembali lagi ke harga sekarang di angka 2000. Kayak gitu guys. Itu yang menarik. LPPF memang kadang EPS-nya bisa turun, bisa minus. Tapi itu terjadi di kuartal 3 ketika tidak ada event-event tertentu. Tapi ini lebaran, periode lebaran itu terjadi waktu di kuartal 1 2025. Ya jangan dibandingkan dengan kondisi ekonomi sedang sulit. Kalau itu dasarnya, hampir semua perusahaan saat ini memang labanya berkurang. Coba lihat perusahaan-perusahaan batubara, harga batubara juga rendah. Cuman sekarang kita membicarakan momentum bahwa ada loh potensi mendapatkan cuan gampang dari dividen, kemudian nanti sahamnya bisa naik lagi ketika kuartal satunya cukup bagus gitu. Tapi itu adalah berita baik dan itu merupakan pendapat pribadi gua. Artinya kita juga tetap harus mengukur ada resikonya di mana dia tidak bisa kembali ke harga sekarang, tapi ada loh momentum kuartal 1 2025 itu yang bisa dimanfaatkan.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.